Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan masih melanjutkan tentang biografi mufasir klasik yang ke-7 yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Siapakah beliau? Sufyan Ats-Tsauri lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah. Ia hidup di tengah keluarga yang alim. Ayahnya seorang ahli hadis yang terhormat dan terpercaya. Dari sang ayah, ia menimba dasar-dasar agama Islam. Ibunya juga bukan orang sembarangan. Meski profesinya adalah penjahit, namun ia adalah seorang perempuan yang cerdas dan cukup disegani karena kedalaman ilmunya. Dalam suasana keluarga yang seperti ini, Sufyan terpacu untuk menuntut ilmu. Apalagi keluarganya gencar menyuntikkan semangat bagi kelangsungan belajarnya. Ibunya pernah berpesan, "Anakku, tuntutlah ilmu pengetahuan. Aku akan membantumu dengan mesin jahitku ini." Dari penegasan Ibu Sufyan ini dapat dibaca betapa mereka adalah keluarga yang jauh dari kecukupan, untuk tidak mengatakan miskin. Namun demikian, semangat menuntut ilmu tetap menggelora. Sufyan tumbuh sebagai pemuda yang tak jemu-jemu menuntut ilmu. Beragam disiplin ilmu dikajinya. Namun dari semua disiplin ilmu Al-Quran menempati urutan teratas. Perhatiannya terhadap Al-Quran sangat besar. Tidak mudah baginya untuk berpaling dari Al-Quran, sebab ia menyadari bahwa Al-Quran adalah landasan utama kehidupan umat Islam. Tanpa Al-Quran tak akan ada Islam. Kecintaannya terhadap Al-Quran diakui oleh seorang sahabatnya, Walid bin Uqbah. Menurut kesaksian Walid, Sufyan selalu membaca Al-Quran. Apabila sehari saja tidak membacanya, ia akan mengelus dada sebagai tanda penyesalan yang teramat dalam. Bahkan menurut pengakuan Abdul Razak, Sufyan mengharuskan dirinya setiap malam membaca 1 juz Al-Quran sebelum tidur. Kehidupan yang dijalani Sufyan sangat sederhana untuk ukuran seorang ulama besar saat itu. Sufyan tidak bermandikan gemerlap duniawi. Kesuhudannya menuntutnya untuk menjauhi dunia. Dalam menyampaikan suatu pengetahuan, ia mengharuskan diri menyelami dan meresapi pengetahuan tersebut. Pantang baginya untuk mengajarkan sesuatu yang kurang dikuasainya. Bahkan ia berprinsip untuk tidak akan mengajar kecuali setelah belajar adab dan sastra selama 20 tahun. Pada tahun 155 Hijriah, ia pindah dari Kufah ke Basrah hingga wafat di kota ini pada tahun 61 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan ayat yang dibutuhkan umat. Sufyan memang tidak sempat menulis kitab tafsir secara utuh. Hasil penafsirannya berserak dalam rupa tulisan yang disalin umat ketika mengikuti pengajiannya. Namun demikian, hasil penafsirannya banyak dinukil oleh mufasir sesudahnya seperti At-Tabari. Strategi penafsiran Sufyan berbeda dengan ulama lain yang semasanya, yang cenderung menafsirkan ayat demi ayat dari awal surah hingga akhir. Sufyan hanya menafsirkan ayat yang dibutuhkan umat, sebab umat ketika itu hanya membutuhkan penafsiran terhadap ayat tertentu. Dikarenakan lemahnya pengetahuan mereka ikhwal ayat tersebut, baik dari segi bahasa Arab maupun keilmuan lain. Dengan kata lain, Sufyan menafsirkan ayat sesuai dengan tuntutan dan keperluan umat. Dalam menafsirkan ayat, Sufyan bersandar pada pendapat sejumlah sahabat Nabi dan tabi'in. Salah satu tokoh yang sering dirujuk ialah Mujahid. Karena tidak terdokumentasikan dengan mapan, tafsir Sufyan ini nyaris dianggap hilang. Syahdan pada tahun 1385 Hijriah atau pada tahun 1965 Masehi, Profesor Imtiaz Ali Irsi, kepala perpustakaan Ridho di kota Rambur, India, menemukan tafsir Sufyan dalam bentuk manuskrip. Meski tidak utuh, Irsi sangat berjasa dalam meneliti, mengoreksi, dan mentasih tafsir Sufyan Ats-Tsauri ini. Demikian kurang lebihnya biografi singkat tentang Sufyan Ats-Tsauri sebagai seorang mufasir periode klasik.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.